Kita di Indonesia mungkin merasa iri melihat orang-orang di negara lain bermain salju ketika musim dingin tiba. Apalagi dengan banyaknya sharing di media sosial yang memperlihatkan keseruan bermain salju. Pasti ada sebagian dari kita yang ingin merasakannya sendiri. Terlepas dari bagaimana perasaan kalian melihat salju turun di tanah, fenomena yang begitu dingin sampai mampu menurunkan salju adalah sesuatu yang sebenarnya sangat tidak biasa. Ini karena setiap partikel salju sebenarnya memiliki banyak rahasia yang tidak kita lihat di permukaan. Salju memang merupakan salah satu ciptaan paling unik di alam semesta, dan inilah rahasia mengapa salju seunik yang kami klaim. Check this out. Apakah salju dan es merupakan unsur yang sama? Jawabannya adalah ya. Tapi sangat penting untuk memperjelas di sini jika es dan salju terbentuk dengan metode yang berbeda meskipun keduanya adalah air yang beku. Es adalah air di dalam bentuk padat, tidak peduli bagaimana es itu terbentuk. Salju juga air dalam bentuk yang padat. Yang membedakan keduanya adalah jumlah udara yang terkandung dalam molekul yang terkompresi. Salju memiliki lebih banyak ruang udara, membuatnya lebih ringan dan kurang padat. Sedangkan es terbentuk ketika udara dihilangkan sebelum semua molekul air yang membeku menghasilkan es batu. Mana yang lebih dingin antara es dan salju? Bagi orang Indonesia seperti kami yang belum pernah mengalami salju secara alami, pengalaman terdekat kami dengan sesuatu yang mendekati salju adalah es di tanah. Tetapi es tanah bukanlah salju. Cara pembentukannya juga tidak sama. Oleh karena itu, meskipun keduanya terbentuk pada titik beku yang sama yaitu 0 derajat Celcius, es akan terasa lebih dingin karena es tidak memiliki udara di dalamnya. Salju akan terasa lebih hangat karena salju memiliki ruang udara yang lebih besar, memungkinkan panas mengalir dengan lebih baik. Oleh karena itu, upaya menciptakan rumah salju yang ada di negara kita jarang mampu menciptakan suasana yang sebenarnya dalam kondisi bersalju. Lebih seperti kita duduk di dalam lemari es yang raksasa. Bagaimana salju bisa terbentuk? Agar udara membentuk salju secara alami, suhu harus turun di bawah 2 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Kepingan salju terbentuk ketika gerakan udara menyebabkan partikel es kecil bergabung bersama, dan ketika menjadi berat, mereka akan mulai jatuh ke tanah. Biasanya untuk membentuk satu kepingan salju berukuran 1-2 cm, ratusan kristal es akan bergabung untuk membentuknya. Kepingan salju akan menyatu ketika jatuh jika melewati udara di atas 0 derajat Celcius. Karena proses pencairan ini memungkinkan kepingan salju yang lebih besar dihasilkan. Sedangkan kepingan salju yang jatuh pada aliran udara 0 derajat Celcius atau kurang tidak akan menyatu tetapi akan jatuh ke tanah membentuk lapisan salju yang terlihat seperti hamburan tepung. Salju berwarna putih karena salju memiliki sifat tidak bereaksi dengan cahaya. Ketika cahaya mengenai permukaan salju, cahaya yang terbentuk dari kombinasi berbagai warna akan dipantulkan bolak-balik melalui partikel-partikel di salju tanpa ada perubahan warna. Karena semua warna dalam cahaya tidak berpengaruh pada salju, maka warna yang akan kita lihat adalah warna putih yang merupakan hasil gabungan dari semua warna yang ada dan bergerak bebas. Dalam situasi di mana salju mencair dan bergabung membentuk es, ada es yang kita lihat berwarna biru muda. Warna biru muda berasal dari efek cahaya juga. Cahaya bisa bereaksi dengan es tetapi tidak dengan salju. Ketika cahaya mengenai permukaan es, spektrum warna merah pada cahaya akan tersebar sampai warna merah mulai menghilang dari garis cahaya. Hal ini menyebabkan satu-satunya warna yang tersisa menjadi biru, menyebabkan es warna biru yang unik. Setiap butiran salju memiliki karakter atau bentuk yang berbeda-beda, sehingga setiap kepingan salju yang jatuh ke bumi tidak pernah sama. Mungkin ada beberapa yang terlihat mirip, tapi jika dilihat menggunakan mikroskop pasti akan ada perbedaan bentuknya. Jika kalian mengambil satu kepingan salju yang jatuh ke tanah sebelum meleleh, kalian akan dapat melihat sendiri bagaimana kepingan salju terbentuk dan bagaimana setiap partikel menempel satu sama lain. Yang menarik, bentuk partikel salju bisa memiliki bentuk geometris yang berbeda-beda, dengan setiap kepingan salju dibentuk dari kombinasi 5 kategori partikel. Bentuk yang populer dan sering digunakan sebagai simbol adalah pelat heksagonal, pelat bintang, pelat dendrit bintang, dan pelat pohon dendrit bintang.
Yang unik dari partikel salju yang berbentuk ini adalah masing-masing pasti akan memiliki 6 simpul yang konsisten dalam bentuk dan ukurannya. Beberapa kategori bentuk partikel salju lainnya adalah bentuk jarum panjang yang tertutup atau tidak tertutup silinder, bentuk kolom yang menyerupai bangunan kuno, bentuk peluru, bentuk tidak beraturan, bahkan bentuk kristal berirama yang mengakibatkan proses pembentukan kepingan salju terganggu untuk bergabung dengan elemen air selama pembentukannya. Kami mengakhiri video ini dengan berbagi fakta jika kepingan salju terbesar yang pernah tercatat ditemukan pada tahun 1887 di Montana, Amerika Serikat. Pada tanggal 28 Januari tahun itu terjadi fenomena yang tidak biasa di mana kepingan salju yang jatuh lebih besar dari biasanya. Seorang prajurit yang bertugas menemukan kepingan salju selebar 15 inci. Jika dibandingkan dengan benda sehari-hari kita, kepingan salju itu memiliki ukuran yang sama dengan piring makan. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.